Dua negara Asia Tenggara, sama-sama punya kekayaan alam, tapi siapa yang lebih unggul dari segi ekonomi? Malaysia atau Brunei Darussalam? Yuk kita bongkar. Sebelum membandingkan siapa yang lebih unggul ekonomi, kita harus tahu dulu, dari mana sih masing-masing negara ini mendapatkan sumber ekonomi? Brunei Darussalam sangat bergantung pada sektor minyak dan gas bumi. Lebih dari 90% ekspor Brunei berasal dari migas. Jadi, bisa dibilang Brunei adalah negara yang mengandalkan sumber daya alam sebagai mesin ekonominya. Struktur ekonominya pun didominasi oleh sektor primer, yaitu sektor yang mengambil langsung dari alam. Sisanya berasal dari jasa dan sedikit industri. Dan karena itulah Brunei Darussalam dikenal sebagai negara petrodolar, negara yang kaya dan ekonominya sangat bergantung pada ekspor minyak dan gas bumi, yang biasanya dijual dalam mata uang dolar AS, dan karena itu juga, negara ini bisa memberikan layanan kesehatan dan pendidikan gratis, bahkan subsidi kebutuhan pokok. Nah, itulah tadi sumber-sumber ekonomi Brunei. Bagaimana dengan Malaysia? Dari mana saja sumber ekonominya? Mari kita lanjut. Sekarang kita lihat Malaysia. Dari mana saja sumber ekonominya? Malaysia memiliki ekonomi yang jauh lebih beragam. Selain punya sumber daya alam seperti minyak dan sawit, Malaysia juga kuat di industri manufaktur, seperti elektronik, otomotif, dan barang konsumen. Ditambah lagi sektor jasa seperti keuangan, perdagangan, dan pariwisata juga sangat besar. Jadi, struktur ekonomi Malaysia didominasi oleh sektor sekunder dan tersier. Dan Malaysia juga menyediakan layanan kesehatan dengan biaya terjangkau di rumah sakit dan klinik pemerintah. Pendidikan dasar sampai menengah pun gratis. Selain itu, ada juga bantuan tunai seperti STR atau bantuan sara hidup untuk meringankan beban masyarakat. Jadi, bisa dibilang sumber ekonomi Malaysia jauh lebih beragam dibanding Brunei. Nah, jika kalian sudah tahu dari mana saja sumber ekonomi dua negara ini, lalu siapakah yang lebih unggul ekonomi? Brunei Darussalam atau Malaysia? Berbicara tentang keunggulan ekonomi suatu negara, biasanya dilihat dari dua hal. Pertama jumlah PDB, kemudian PDB per kapita. Yuk, kita bahas satu persatu. PDB. Apa sih yang dimaksud PDB? Yang dimaksud dengan PDB adalah nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi sebuah negara dalam setahun. Barang itu seperti minyak, beras, atau baju, sedangkan jasa misalnya perdagangan, transportasi, atau layanan perbankan. Nah, sekarang mari kita lihat jumlah PDB kedua negara tersebut. Data yang dipublikasikan pada tahun 2024 menunjukkan Malaysia punya PDB sekitar 434 miliar AS dolar, sedangkan Brunei Darussalam hanya sekitar 15 miliar AS dolar. Artinya, dari sisi total nilai ekonomi, Malaysia jauh lebih besar. Tapi ini cukup masuk akal, karena populasi Malaysia juga jauh lebih besar, sekitar 33 juta jiwa, dibanding Brunei yang hanya sekitar 440 ribu jiwa. Maka dalam hal total ekonomi Malaysia lebih unggul. Tapi tunggu dulu. Jika Malaysia lebih unggul dari segi PDB, lalu siapa yang lebih unggul dari segi PDB per kapita? Mari kita lanjut. Untuk mendapatkan fakta yang menambah wawasan di video berikutnya, subscribe channel ini sekarang juga. Kalau sudah, mari kita lanjut. Kalau tadi kita bahas PDB, atau ekonomi total, sekarang mari kita lihat PDB per kapita. Apa sih yang dimaksud PDB per kapita? PDB per kapita itu, total PDB yang kita bahas tadi, dibagi jumlah penduduk. Dan hasilnya cukup mengejutkan, Brunei Darussalam, sekitar 35.000 AS dolar. Sedangkan Malaysia, sekitar 13.000 AS dolar. Jadi, meskipun total ekonomi Malaysia jauh lebih besar, rata-rata orang Brunei lebih kaya secara statistik. Tapi perlu dicatat, Brunei sangat tergantung pada fluktuasi harga minyak dunia. Kalau harga minyak turun, pendapatan negara ikut turun drastis. Sementara Malaysia lebih tahan banting karena ekonominya lebih beragam. Kesimpulan sederhana, Malaysia unggul dalam total ekonomi dan keragaman sektor. Brunei unggul dalam pendapatan per kapita. Jadi,
Siapa yang lebih unggul? Tergantung dari sisi mana kita menilainya. Tujuan kita mengetahui hal ini bukan untuk saling membandingkan secara negatif, tapi untuk saling belajar dan berkembang bersama. Tulis pendapat kalian di komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya.